Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ageng Sriwindari. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Dan di sini saya akan mempresentasikan mind mapping yang sudah saya gambar dari bab pertama, yaitu antara kolonialisme dan imperialisme. Langsung saja ke pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, di mana pengertian kolonialisme adalah upaya menguasai suatu negara untuk memperoleh sumber daya, sedangkan imperialisme adalah menguasai suatu negara untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan. Menurut pandangan saya, perbedaan kalau kolonialisme itu menguasai negara itu untuk memperoleh sumber daya, sedangkan kalau imperialisme lebih ke menguasai kekuasaan dan keuntungan. Adapun persamaan dari kolonialisme dan imperialisme adalah membuat negara yang dijajah semakin sengsara dan membuat negara yang menjajah semakin makmur. Adapun imperialisme berdasarkan tujuan dibagi menjadi 4, diantaranya imperialisme politik, imperialisme ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan imperialisme militer. Di mana tujuan dari imperialisme politik yaitu untuk menguasai seluruh kehidupan politik di suatu negara, dan imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain, imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan, dan imperialisme militer untuk menguasai negara lain. Berdasarkan waktu dibagi menjadi imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno muncul sebelum adanya revolusi industri 3G di Inggris. Imperialisme modern muncul setelah revolusi industri. Adapun dampak yang ditimbulkan dari imperialisme dan kolonialisme, yang pertama di bidang politik, pada awalnya hukum yang digunakan adalah hukum adat dan berubah menjadi hukum barat modern. Di bidang sosial, terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Di bidang ekonomi, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan, dan dampak di bidang budaya adalah masuknya agama Katolik dan Protestan di Indonesia. Baik, langsung kita masuk ke sebab pertama, yaitu perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Di mana arti hegemoni di sini adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Juga mutiara di sini diartikan sebagai rempah-rempah. Mungkin menurut saya, di sini rempah-rempah disebut sebagai mutiara karena rempah-rempah hal yang sangat berarti pada masa itu. Juga rempah-rempah adalah komoditas yang paling laku. Mungkin itu sebabnya rempah-rempah disebut sebagai mutiara. Langsung saja kita masuk ke latar belakang datangnya Eropa ke Nusantara. Seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa alasan datangnya Eropa ke Nusantara itu adalah karena untuk mencari rempah-rempah, juga karena jatuhnya Konstantinopel. Selain yang kedua tadi, ada juga karena penjelajahan samudra, runtuhnya kekaisaran Romawi, dan terjadinya perang salib pada masa itu. Itulah latar belakang datangnya Eropa ke Nusantara, selain dari yang dua tadi. Arti dari Konstantinopel itu sendiri adalah tempat yang strategis untuk melakukan perdagangan. Pada masa itu, Turki Utsmani atau para penguasa militer Kesultanan Turki ingin menaklukkan tempat tersebut, sehingga membuat para pembeli dan pedagang tidak dapat masuk ke wilayah tersebut, termasuk bangsa Eropa. Di sini lebih dijelaskan lagi alasan mereka mencari rempah-rempah itu karena mereka memiliki iklim subtropis, di mana mereka memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim salju, sehingga mereka tidak dapat menanam tanaman dan memperoleh tanaman yang ada seperti di wilayah tropis seperti Indonesia. Baik, di sini ada 4 bangsa penjelajah samudra atau pelopor penjelajah samudra. Di antaranya Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595, juga Spanyol. Saya akan menjelaskan rute-rute yang mereka lalui dalam menjelajahi samudra. Yang pertama, dari Portugis, rute ekspedisi yang dilakukan oleh Bartolomeu Dias, di mana Bartolomeu Dias mengambil rute dari pantai barat, lalu berhenti di Tanjung Harapan karena adanya ombak yang sangat besar. Lalu ekspedisinya diteruskan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama sampai hanya di Calcutta, India. Dan yang terakhir, rute ekspedisi itu dilakukan oleh Alfonso Albuquerque. Alfonso sukses sampai di Nusantara, yaitu di Demak.
Adapun dari Spanyol, rute ekspedisi yang pertama dilakukan oleh Christopher Columbus ke Afrika lalu ke Kepulauan Bahama di Haiti. Dilanjutkan oleh ekspedisi Magellan dan Jan Sebastian. Mereka mengambil jalur yang sama seperti Columbus, yaitu ke arah Filipina lalu berhenti di Maluku. Ada juga rute ekspedisi dari Belanda, pertama dilakukan oleh William Barents, di mana William Barents berbeda dari yang lain karena mengambil jalur utara dan berhenti di kutub utara. Lalu William Barents dan pasukannya berakhir di sana karena pengaruh cuaca yang ekstrim. Juga diteruskan oleh Cornelius dan Peter. Cornelius dan Peter itu terbilang sukses karena mereka sampai di Banten, Nusantara. Karena ekspedisi Cornelius terbilang sukses, ini menimbulkan yang lainnya ingin terus melakukan pelayaran dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang nantinya ini akan menimbulkan penjajahan. Diteruskan oleh Jacob. Jacob berhasil dan tiba di Banten. Rute ekspedisi Jacob sama seperti Cornelius, dia sampai di Banten. Strategi Jacob sangat berbeda dari yang lain karena dia mengambil strategi bersahabat dengan masyarakat setempat sehingga Jacob dapat meneruskan ekspedisinya dari Banten lalu ke Tuban hingga ke Maluku. Seiring waktu, bangsa Belanda terus ketagihan dan ingin terus memonopoli perdagangan di Indonesia. Adapun rute ekspedisi dari Inggris, di sini rute ekspedisi dilakukan oleh Francis dan Thomas karena rutenya sama dengan Eropa dan Portugis dan Spanyol, jadi mereka sampai di Nusantara. Selain itu, Inggris juga mendirikan beberapa kantor dagang di Indonesia, seperti di Jakarta, Makassar, dan lain-lain, karena rute ekspedisi Inggris itu sangat singkat. Juga ekspedisi Inggris itu sangat singkat, berbeda dengan bangsa Portugis juga Spanyol, karena mereka adalah bangsa pelopor. Di abad 15 hingga abad ke-16, perdagangan di Eropa didominasi oleh Portugis dan Spanyol. Mereka bersaing hingga Portugis dan Spanyol membagi dua bagian dunia. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas. Adapun latar belakang terjadinya Perjanjian Tordesillas yaitu Spanyol meminta agar Portugis dilarang ikut andil bagian dari benua yang baru ditemukannya. Adapun isi dari Perjanjian Tordesillas ini adalah Paus Alexander, keturunan Spanyol, membagi dunia lewat garis demarkasi atau garis lurus yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan. Spanyol diberi hak eksklusif menguasai tanah di sisi barat garis, sementara Portugis di sisi timur garis. Kerajaan dan kekuasaan lain tak mengakui Perjanjian Tordesillas ini. Hanya Portugis dan Spanyol yang mengakui perjanjian ini. Ada juga dampak dari Perjanjian Tordesillas adalah Portugis jadi menguasai sisi timur benua Amerika Selatan dan membuat pelaut Portugis berlayar ke timur mengitari pantai barat Afrika. Di sini ada faktor-faktor bangsa penjelajah berhasil. Di antaranya yang pertama, mereka memiliki penemuan bidang teknologi seperti kompas, kapal canggih, juga teori bahwa bumi itu bulat. Yang kedua juga didukung oleh semangat 3G, di mana semangat 3G adalah singkatan dari gold yang artinya kekayaan, glory yang artinya kejayaan, juga gospel yang artinya kesucian agama. Yang terakhir adalah karena pribumi yang sangat ramah sehingga menyambut kedatangan bangsa Eropa itu dengan sangat baik, dengan sangat ramah sehingga memudahkan bangsa Eropa untuk memasuki wilayah Indonesia. Adapun pembelajaran yang dapat diambil dari bab kali ini yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan sumber daya alam yang sangat melimpah di negara kita. Juga nilai-nilai yang dapat diambil dari bangsa penjelajah yaitu sikap tidak mudah menyerahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.